Rancangan larangan minuman beralkohol ini sebenarnya masih dalam proses perancangan. Masih terlalu dini, masih perancangan. Jadi baru diusulkan, disampaikan oleh pengusul-pengusul, salah satunya adalah kami, kepada Badan Legislasi untuk nanti bisa diharmonisasi. Nah, setelah nanti diharmonisasi, maka itu akan mendengar dari berbagai masukan, termasuk juga nanti masukan masyarakat. Jadi prosesnya masih panjang, tetapi sekarang sudah sedang dalam posisi perancangan, bahwa rancangan undang-undang larangan minol ini isinya memang pertama ingin mengendalikan dan melarang terhadap berbagai macam hal yang sifatnya bisa memabukkan dan bisa membahayakan. Karena kita semua tahu bahwa alkohol ketika diminum itu memang bisa membuat fisik menjadi rusak, pikiran menjadi rusak, mental menjadi rusak. Akibatnya secara psikologisnya, sosiologisnya itu menjadi rusak. Nah, kalau bangsa ini atau anak-anak muda generasi depan kita justru minumannya seperti ini, maka nasib bangsa kita akan sangat terancam. Oleh karena itu, poin yang kita ingin sampaikan kepada publik, mengapa kita mengusulkan rancangan undang-undang ini, walaupun di periode-periode sebelumnya sudah pernah diusulkan dan gagal untuk kemudian menjadi undang-undang, itu adalah ingin memberikan pesan kepada publik bahwa pengaturan terhadap minuman beralkohol ini menjadi sangat penting. Karena dampak sosiologisnya sudah begitu luas dan mengkhawatirkan. Satu contoh misalnya, fakta data bahwa kriminal yang ada di Indonesia ini 58%-nya itu diakibatkan karena minuman beralkohol atau minuman-minuman keras. Menimbulkan kematian, data WHO pada tahun 2011 itu tidak kurang dari 2,3 juta. Dari 2,3 juta itu kurang lebih sekitar 9 hingga 10% itu mereka anak-anak yang usia 15 sampai 29 tahun. Ini artinya generasi muda. Dan bahkan lebih mengancam lagi, tahun 2014 ini mengalami kenaikan yang sangat tinggi. Jadi mereka yang meninggal dunia yang dari anak-anak muda itu kurang lebih sekitar 5% gitu. Nah, bahkan kemudian kalau kita lihat data 2014 kembali juga, jumlah yang mengkonsumsi terhadap minol ini di kita ini sudah mencapai kurang lebih sekitar 14,400 juta. Jadi 14.400.000 orang yang sudah kemudian mengkonsumsi terhadap minol. Itu adalah mereka generasi muda. Nah, kalau kemudian generasi muda yang jumlahnya kurang lebih sekitar 60 juta, lalu 14 jutanya mereka mengkonsumsi minol, alangkah menyedihkannya dan buramnya masa depan bangsa dan anak-anak kita. Nah, kalau bangsa yang meneruskan terhadap perjuangan negara ini adalah generasi yang mereka rusak secara pikiran, secara mental, maka apa yang terjadi sosial kita ini sangat repot. Nah, yang ketiga, bahwa rancangan undang-undang ini kita memang menawarkan satu diksi larangan. Kenapa kemudian kita memilih diksi larangan? Karena selama ini terkait dengan masalah pengaturan minuman beralkohol itu sudah diatur di berbagai macam regulasi. Di dalam undang-undang penanaman modal juga ada, di undang-undang kesehatan ada, di undang-undang pangan ada. Tetapi itu tidak di-state secara fisik, secara spesifik, khusus, tidak di-state secara khusus tentang larangan minuman beralkohol. Tetapi hanya sekedar pengaturan.
Di peraturan pemerintah juga sudah ada, di peraturan presiden juga ada, bahkan di peraturan-peraturan daerah tingkat provinsi maupun kota kabupaten ada. Dan bahkan misalnya seperti di Kabupaten Papua itu kan, di Papua itu ada perda yang melarang minol gitu. Ini menunjukkan sebenarnya pengaturan pemerintah ini yang kebijakan hukumnya atau politik hukumnya itu sifatnya mengatur, sifatnya mengendalikan itu sudah lama, tapi berserakan. Nah, tetapi faktanya bahwa aturan yang demikian tidak mampu mengerem dan tidak mampu mengendalikan efek negatifnya yang begitu besar tadi sampai di awal. Karena itu kita mesti harus berpikir lebih ulang. Berpikir ulangnya adalah seharusnya minuman beralkohol dilarang, kecuali di hal-hal tertentu. Jangan dibalik. Pada dasarnya boleh, kecuali yang tidak boleh begini-begini. Itu bertentangan dengan fitrah manusia. Nah, fitrah manusia itu pada dasarnya menolak, tidak mau minum minuman alkohol. Sebagai contoh misalnya, kalau kita lihat jumlah orang yang meminum alkohol dengan yang tidak, itu tentu banyak yang tidak minum alkohol, tetapi yang minum alkohol itu tidak hanya dirinya yang rusak, sosialnya yang rusak, sehingga orang tidak minum menjadi rusak pula, dirusak kena akibatnya. Itulah yang kemudian kita harus direm, kita kendalikan. Nah, sebagaimana misalnya kalau fitrah manusia itu pasti menolak untuk minuman keras dan minuman ini, kecuali orang-orang tertentu. Nah, kalau kemudian fitrah manusia saja sudah menolak, ya seharusnya tidak perlu ketakutan dong kalau kemudian kita katakan melarangan minum beralkohol. Padahal kita sudah kasih ruang misalnya dalam alasan pariwisata. Ya silakan, alasan pariwisata tentu ketat. Untuk tingkat tertentu, tidak kemudian semua pariwisata dibolehkan. Yaitu mungkin pariwisata yang sebenarnya sasarannya adalah orang-orang luar negeri yang bukan muslim. Ya contoh misalnya seperti di Malaysia. Malaysia itu punya satu larangan perjudian bagi warga Malaysia. Tetapi dia justru membuat pusat perjudian di Genting Island itu. Nah, di Genting Island itu uang yang beredar di situ triliunan itu. Nah, jadi dari sisi dana pemerintah dapat, tapi warganya aman. Karena itu warga Malaysia yang punya KTP Malaysia ditolak. Nah, supaya undang-undang ini mengakomodasi hal-hal seperti pengecualian, selain masalah pariwisata, juga ada masalah misalnya alasan tradisi peribadatan tertentu, alasan misalnya formasi, alasan misalnya untuk kesehatan atau untuk pengobatan. Saya kira itu dibolehkan, tetapi in prinsip memang ini adalah barang yang terlarang. Jadi kalau barang yang sudah terlarang secara fitrah, secara sosial, jangan sampai kita ketakutan kalau kemudian disebut dilarang, itu kemudian seakan-akan kok negara ngatur mengurusin urusan privasi. Saya kira tidak demikian.